Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Dan Kang Dodos mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang menanyakan, Bang, bagusan mana penggunaan NPK 16x16, baik itu Yaramila ataupun Mutiara, dengan pupuk tunggal? Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, saya bukan membandingkan antara pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk, namun sesuai dengan apa yang saya rasakan, sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan di kebun saya pernah menggunakan pupuk NPK untuk sawit yang masih kecil, dan nanti saya ceritakan bagusan mana antara pupuk tunggal dengan pupuk majemuk. Dan tentunya teman-teman, kita harus paham betul pupuk tunggal itu apa, pupuk majemuk itu apa. Kalau pupuk majemuk berarti sudah majemuk. Sudah tergabung antara beberapa unsur dasar, yaitu teman-teman nitrogen, P-nya fosfat atau fosfor, kemudian K-nya adalah kalium, serta mikro atau pupuk-pupuk mikro itu ada di dalamnya. Sedangkan pupuk tunggal itu adalah pupuk yang hanya terkandung atau mengandung satu unsur saja, seperti N ya hanya nitrogen, kemudian K ya hanya kalium, kemudian P ya hanya fosfat. Namun ada juga pupuk-pupuk yang di dalamnya mengandung, meskipun pupuk tunggal mengandung unsur-unsur mikro lainnya, itu juga tetap ada, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan kelapa sawit, pemupukan kelapa sawit, kita harus paham dulu, teman-teman, kebutuhan dari kelapa sawit kita itu apa. Kebutuhannya yang paling besar itu apa, kemudian yang paling kecil itu apa, kemudian bagaimana tata laksana penebarannya, rotasinya bagaimana. Kita harus paham di sana, teman-teman, sehingga nanti kita bisa menentukan dosisnya, dan nanti pertumbuhan sawit kita akan bagus karena kita memang paham betul bagaimana tata laksana pemupukan. Nah, di depan saya ini, teman-teman, sawit saya BL1 Lonsum, usianya 15 bulan lah, kurang 15 kurang. Dan hasilnya, teman-teman, bisa kita lihat seperti ini. Bonggolnya sudah lumayan besar, sudah mengeluarkan bunga-bunganya. Kemudian nanti mungkin 5 bulan lagi saya stop kastrasi, dan kemudian di usia 25 bulan itu akan saya panen perdana. Itu rencana saya, karena memang keunggulan dari BL1 Lonsum adalah quick starter. Banyak, teman-teman, varietas yang keunggulannya quick starter seperti 540, Simalungun, kemudian SJ5 dan lain sebagainya, itu juga memiliki keunggulan-keunggulan quick starter. Jadi kita petani ya harus paham betul varietas apa yang akan kita tanam. Nah, masalah pemupukan, teman-teman, setelah tadi kita mengetahui kandungan dalam pupuk, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk, kita sekali lagi harus paham bahwa kebutuhan sawit itu tidak sama pupuknya, teman-teman, tidak sama. Jadi kalau dikatakan pupuk NPK 16-16-16, berarti kita tidak paham berapa sih kebutuhan nutrisi dari kelapa sawit. Sebagai mukodimah, teman-teman, ilmu dasar bahwa dari kelapa sawit ini, bahwa pupuk kalium adalah kebutuhan nutrisi yang paling banyak, yaitu paling tinggi. Kemudian yang kedua itu nitrogen, teman-teman, nitrogen. Yang ketiga itu adalah magnesium, teman-teman. Kebutuhan yang ketiga magnesium, yang keempat baru fosfat. Nah, ketika kita mengetahui kebutuhan yang paling besar dari kelapa sawit itu apa, maka kalau kita menebarkan pupuk NPK 16 kali 16 16 16 seperti Mutiara atau Yaramila, berarti kita tidak tidak relevan, teman-teman, dengan kebutuhan kelapa sawit kita, karena NPK berarti sama jumlahnya, N-nya 16, P-nya 16, dan K-nya 16. Sedangkan kebutuhan dari kelapa sawit kita itu tidak seperti itu. Yang paling besar adalah kebutuhan kaliumnya, kemudian nitrogennya, dan kemudian fosfor. Ketika kita tebarkan 16-16, berarti kebutuhannya itu seragam. Nah, di sana bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa ada unsur yang kekurangan, ada unsur yang kelebihan. Nah, ketika ada ketidakseimbangan unsur ini, maka pertumbuhannya juga tidak bisa kita harapkan bisa maksimal. Maka dari itu, kita kalau dalam rotasi pemupukan, kaliumnya dibanyaki dosisnya, teman-teman, kemudian nitrogennya lumayan banyak, kemudian magnesiumnya turun lagi dosisnya, dan fosfatnya lumayan cukup kecil. Nah, di sana kita bisa mendapatkan efisiensi biaya, teman-teman. Kalau kita tebarkan sama semuanya, ya kita mengeluarkan biaya itu seragam. Misalkan kita membuat NPK 16-16 sama 3 karung, misalkan
Kalau pupuk urea 1 karung, kemudian TSP 1 karung atau rock fosfat 1 karung, kemudian apa namanya, kalium atau KCl-nya 1 karung, itu jumlah kandungannya itu lebih besar daripada NPK yang 3 karung. Silahkan kalian itu catat sendiri, tulis sendiri, atau hitung sendiri di sana. Pasti kandungannya, karena kalium itu kandungannya 46%. Kalau 16 kali 3 itu belum sampai 46%, teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Ya, hampir-hampir imbang. Kemudian harganya juga, teman-teman, harganya itu masih ke pupuk majemuk lebih mahal. Saya bukan membandingkan, sekali lagi teman-teman, silahkan teman-teman mau memupuk apa, mau menggunakan NPK ataupun menggunakan pupuk tunggal, namun kita sebagai petani harus mendapatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Yang kedua, teman-teman, ini pengalaman pribadi saya. Jadi sawit saya yang kecil itu, sawit yang saya yang baru tanam, itu saya gunakan NPK. Hampir setiap minggu itu saya tebarkan NPK sedikit-sedikit, dan pertumbuhannya, teman-teman, ya bagus, pertumbuhannya bagus. Namun suatu ketika saya saya pupuk dengan menggunakan urea atau pupuk tunggal, teman-teman, dan hasilnya itu langsung terlihat mencolok sekali, teman-teman. Nah, dari sini, dari pengalaman ini mungkin hanya saya saja, teman-teman, ya, tidak tahu dengan yang lainnya. Ini hanya pengalaman pribadi, jangan dibandingkan dengan pengalaman orang lain atau dengan penelitian yang lain. Ini memang pas kebetulan mungkin saya kondisinya seperti itu. Sekali lagi saya disclaimer, nanti salah paham, teman-teman, dikira saya berteori yang tidak waras. Jadi ketika sudah saya tebarkan urea, 1 minggu kemudian daunnya lebih menghijau ketimbang saya gunakan NPK selama 2 bulan, teman-teman. 2 bulan itu bukan sekali tebar, namun setiap minggu. Karena saya ini orangnya ya seperti ini, teman-teman, hampir memupuk sawit saya ini, apalagi yang masih kecil, saya inginnya cepat. Akhirnya ya saya gunakan pupuk tunggal untuk seterusnya. Karena yang pertama harganya lumayan cukup mahal, NPK 1616, dan tentunya hasilnya juga tidak begitu signifikan. Masih terlihat signifikan hasilnya ketika kita menggunakan pupuk tunggal. Maka dari itu, teman-teman, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan NPK. Ada sih NPK yang khusus sawit, itu sebenarnya bukan yang 16 namun berapa ya, 28, ke fosfatnya itu 8, terus nitrogennya kalau tidak salah 12 atau seperti apa, saya tidak paham, teman-teman. Itu katanya yang khusus untuk tanaman sawit, dan tentunya unsur K-nya itu lebih banyak. Nah, ketika kita paham masalah pemupukan, ya apa salahnya sih kita gunakan pupuk tunggal saja seperti itu, karena memang kandungannya lebih tinggi dan tentu harganya agak-agak lebih miring lah ketimbang kita menggunakan pupuk majemuk, apalagi yang Mutiara 1616. Karena Mutiara ini untuk hortikultura, ya saya rasa untuk tanaman jagung, padi, dan lain sebagainya. Kalau untuk tanaman sawit saya rasa cocoknya pupuk tunggal, karena saya lihat di perusahaan-perusahaan itu jarang juga yang menggunakan pupuk NPK, terkhusus perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar saya, teman-teman. Nanti kalian ngomong perusahaan di Malaysia, perusahaan di Thailand, ya saya tidak tahu. Tapi di perusahaan di sekitar saya, yang teman saya bekerja di perusahaan-perusahaan itu, semuanya menggunakan pupuk tunggal. Mungkin hanya ini, teman-teman, semoga bisa menjadi referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.